Kemerdekaan Indonesia tidak bisa lepas dari nama besar Bung Karno, Bapak Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia. Julukan Bapak Proklamator yang melekat pada diri Soekarno juga tidak datang ujuk-ujuk. Julukan itu lahir atas jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, juga karena peristiwa pembacaan naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Di balik peran besar dan perjuangan hidup sosok Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia, garis akhirnya penuh kehilangan. Bagaimana kisahnya? Soekarno muda mengenyam pendidikan di Hoogere Buker School atau HBS di Surabaya. Di situ Soekarno bertemu dengan sosok Haji Umar Said Tjokro Aminoto atau Hos Tjokro Aminoto, pemimpin organisasi politik pertama Indonesia, yakni Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam. Kala itu Soekarno tinggal atau indekos di rumah Hos Tjokro Aminoto. Rasa nasionalisme Soekarno pun tumbuh saat ia tinggal di sana. Sebab di rumah tokoh Sarekat Islam itu, Soekarno mulai berkenalan dengan paham dan konsep pemikiran seperti pemikiran Barat dan Islam. Di rumah Tjokro pula, Soekarno bisa bertemu dan berdiskusi dengan para pemimpin Sarekat Islam seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. Pada tahun 1915, Soekarno mendirikan perkumpulan politik pertamanya yang diberi nama Trikoro Darmo yang berarti 3 tujuan suci. Organisasi yang beranggotakan pelajar itu kemudian berubah menjadi Jong Java. Perjuangan Soekarno dimulai setelah ia melanjutkan sekolahnya di Teknis Hoge School atau yang kini menjadi Institut Teknologi Bandung. Soekarno berhasil meraih gelar insinyur pada tahun 1926. Soekarno kemudian mendirikan Algemene Study Club di Bandung, organisasi cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI. Organisasi itu didirikan Soekarno pada 4 Juli 1927 dengan rumusan ajaran Marxisme. Perserikatan tersebut menjadi kendaraan politik Soekarno untuk melawan kolonialisme. Jalan terjal harus dilalui Soekarno saat melakukan perjuangannya. Soekarno tercatat pernah ditangkap dan dipenjarakan Belanda yang gerah dengan pergerakan Soekarno. Soekarno pernah mendekam di Sukamiskin, Bandung, hingga diasingkan ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. Namun di pengasingannya itu, Soekarno berhasil melarikan diri dan berhasil kembali ke Jakarta pada tahun 1942. Sekembalinya dari pengasingan, bersama tokoh-tokoh lainnya, Soekarno melanjutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya bersama Hatta, Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah memimpin Indonesia selama kurang lebih 22 tahun, masa kepemimpinan Soekarno atau yang kemudian dikenal dengan istilah Orde Lama berakhir pada 1966. Kala itu kondisi politik di Indonesia mengalami kekacauan, hingga Soekarno menerbitkan surat perintah 11 Maret 1966. Sejak diterbitkan surat itu, Soekarno perlahan-lahan kehilangan kekuasaannya. Tahun 1967 benar-benar menjadi akhir kepemimpinan Soekarno setelah MPRS mencabut mandatnya sebagai Presiden RI. Selepas turun dari jabatan Presiden, Soekarno kemudian menjadi tahanan politik.
Ia menjalani hari-harinya dengan pengawasan militer. Bung Karno tak diperbolehkan untuk keluar kota, apalagi perjalanan ke luar negeri. Saat itu Soekarno juga harus berjuang dengan penyakit yang dideritanya. Menurut Dr. Soeharto, yang merupakan dokter pribadi Soekarno, Soekarno memiliki penyakit yang kompleks sehingga perlu penanganan serius. Dalam catatan medis Soekarno, disebutkan kondisi ginjalnya cukup memprihatinkan dan tekanan darah Soekarno juga cukup tinggi. Sempat berpindah-pindah dengan kondisi kesehatan yang kian memburuk karena tidak mendapat perawatan medis yang cukup. Soekarno pun menghabiskan hari-hari akhirnya di Wisma Yaso di Jakarta. Tak selayaknya seorang proklamator bangsa, di Wisma Yaso Soekarno harus menghabiskan akhir hidupnya dengan kesendirian. Di rumah itu, Soekarno tak punya teman bicara. Anak-anaknya hanya diizinkan menjenguk dengan waktu yang terbatas. Kala itu Soekarno tak hanya berkeluh dengan kesehatannya saja, ia juga harus menghadapi pemeriksaan terkait peristiwa September 1965. Pemeriksaan itu cukup berdampak besar bagi mental Soekarno. Pada awal Juni 1970, keadaannya yang kian mengkhawatirkan membuat Soekarno harus dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Hingga pada 20 Juni 1970, kondisi Soekarno kian memburuk dan kesadarannya berangsur menurun. 21 Juni 1970, Soekarno pun menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah Soekarno kemudian dibawa ke Blitar pada 22 Juni 1970 dan dimakamkan di sana. Soekarno tidak seluruhnya meninggalkan Indonesia. Nama dan jasanya abadi. Pesan dan peninggalan sang proklamator sangat penting bagi Indonesia. Perjuangan, nasionalisme, dan patriotisme sosok Soekarno menjadi nilai teladan bagi masyarakat Indonesia.